luar biasa, tidak terasa sudah separuh dialog hari ini cukup menarik sekali, di mana apa yang disampaikan beliau-beliau tadi kuncinya tetap dalam solusi kreatif penanggulangan kemiskinan ini tidak hanya peran dari pemerintah saja, tapi masyarakat pun juga tetap aktif, peka dengan lingkungan sekitarnya, dan pemerintah pun juga terbuka untuk selalu memberikan solusinya. Nah, saya ke Mbak Eni lagi. Mbak Eni, kalau setelah saya tadi menanyakan tentang proses, kemudian yang saat ini Mbak sudah menjadi seorang berkarir di PLN juga, apa kemudian yang muncul secara batinnya ini? Ada tanggung jawab moral nih, karena saya juga menjadi bagian dari sebuah proses yang ada di Kabupaten Sragen. Ada semacam motivasi seperti apa sih untuk betul-betul bisa kembali dan mengembangkan di Bumi Sukowati ini? Jelas pasti kita punya tanggung jawab moral ya, terutama untuk mungkin adik-adik kita yang kurang motivasi atau terkendala biaya atau gimana untuk melanjutkan ke studi lanjut gitu. Untuk pas pada waktu kita menerima beasiswa pun juga kita sudah diajarkan juga dari UPTPK untuk ikut aktif berperan serta membangun Sragen. Salah satunya tiap peringatan Hari Jadi Sragen itu biasanya ada kayak lomba penulisan artikel di situ. Kita bisa menuangkan apa sih pemikiran kita untuk solusi kreatif penanggulangan kemiskinan kayak gitu. Itu mungkin untuk yang dulu juga kan. Kalau untuk yang sekarang pasti ada keinginan untuk tetap membangun Sragen, tempat kelahiran kita dan asal luar kita. biasa. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Eni. Singkat Mbak Eni, ini kalau Mbak Eni melihat ke depan tentang bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan, salah satu tujuan di bidang pendidikan adalah memutus mata rantai. Orang sempat mengatakan, maaf, orang miskin nggak boleh sakit karena akan susah nanti cari obatnya. Mungkin orang miskin nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Tapi upaya-upaya ini sebagai untuk memutus mata rantai pameo-pameo tersebut. Ada tanggapan seperti apa ini Mbak, dengan pendidikan yang tetap diunggulkan, dengan di sisi lain juga ada upaya untuk meningkatkan kualitas? Orang miskin nggak boleh sakit. Kalau menurut saya, kita sebagai mungkin kalangan muda, yang generasi muda setiap ini, orang itu kan pasti punya satu keunggulan. Kita bisa meningkatkan keunggulan tersebut, potensi kita ditingkatkan. Dari situ kita usaha maksimal dengan keyakinan kita juga untuk meraih masa depannya lebih. Wah, itu dia. Karena generasi muda agent of change. Ini dia, tepuk tangan sekali lagi untuk generasi muda di Sragen. Khususnya bagi yang menyaksikan saat ini, khususnya generasi muda, tentu saja tanggung jawabnya tidak hanya bagi Anda yang saat ini menerima beasiswa, tidak hanya berhenti ketika selesai studi, tapi kita melihat masih banyak masyarakat di Sragen yang coba kita akan rangkul bersama-sama, kita akan satukan biar semangat untuk membangun ini tetap berjalan ke depan. Pak Tatak, ini menjadi hal yang sangat positif ketika kita berbicara tentang penanggulangan kemiskinan dengan ditunjang banyak program-program khususnya. Kemudian bagaimana proses untuk benang merah ini jangan sampai terputus, Pak. Katakanlah proses pemerintahan pasti akan berganti, entah siapapun nantinya, tapi prosesnya agar tetap tersambung sampai kapanpun. Maaf Pak, sebelum dibahas ada penelpon yang bergabung. Kita akan terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Suratmin dari Masaran, Bajur, Klewunan. Monggo Pak Suratmin, silakan. Ini loh Pak, miskinan itu kalau Bajur daerah Klewunan itu nggak merata tuh. Ada yang miskin kalau nggak ada bantuan, kalau yang janda-janda itu loh Pak, yang punya suami mah dikantuk bantuan. Iya. Nah gitu, itu Pak Dr. Ades Suyati itu dia pahamnya itu. Ya, assalamualaikum. Oke. Baik. Terima kasih ya, baru saja disampaikan Pak Suyatmin di Masaran. Saya ke Pak Tatak dulu tadi, menanggapi Pak, apa sekiranya biar tidak terputus Pak, upaya positif ini? Jadi gini, perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Sragen ini bukan miliknya penyelenggara pemerintahan. Jadi tidak diukur dari berapa besar anggaran yang diberikan, sampai seberapa cakupannya, siapa pemimpinnya. Tapi Kabupaten Sragen ini adalah milik seluruh warga masyarakat Kabupaten Sragen. Apa yang sudah disampaikan Pak Bupati terkait greget
membangun Sukawati, gerbang Sukawati. Ini kan bagaimana apa yang sudah dibangun ini benar-benar harus sustainable, berkelanjutan. Siapapun pemimpinnya nanti, program pengentasan kemiskinan ini harus berkelanjutan. Jadi apapun yang sudah dimulai ini jangan tadi apa siapa pemimpinnya, tapi apa manfaatnya yang harus dibawa. Kalau baik, ngapain kita malu untuk melanjutkan, ya kan? Gitu. Baik, luar biasa yang disampaikan Pak Tatak. Ini ada tayangan juga tentang kunjungan ke masyarakat yang dilakukan oleh UPTPK, dan sambil kita menyaksikan ini nanti sambil ditanggapi Pak Suyadi juga soal penelpon yang baru saja dari Masaran. Kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, Pak Suyadi boleh diceritakan juga Pak Suyadi ini waktu di mana Pak Suyadi? Ya, terima kasih sekaligus menanggapi dari Pak Radmin yang ada di Kliwonan Masaran. Ya. Kaitannya dengan kita terjun ke masyarakat seperti yang terpampang di depan, layar televisi ini, bahwa ini betul-betul kita itu terjun ke masyarakat, melihat secara langsung, tidak hanya cerita, tidak hanya pesan atau kesanggupan, tapi bentuk nyata. Ini Bapak Bupati waktu mendatangi ke salah satu warga, ini kelihatannya di wilayah Jenar ini. Jenar. Tanon. Oh iya. Di wilayah Gading Tanon ini kelihatannya waktu itu seperti rumah ini pendek sekali. Dengan berdirinya Pak Bupati aja lebih tinggi. Ya. Memang kita banyak menemukan rumah-rumah seperti ini. Ya ini perlu. Nah ini Pak Bupati juga duduk di dalam rumah ini. Di dalam rumah dengan konsep tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinsas, Aladin. Jadi atap itu dari bambu, dari banyak bambu materialnya, lalu lantai tanah, dinding bergedek atau dari bambu juga. Ini contohnya ini. Ini bentuk nyata, tidak hanya cerita tapi nyata. Tidak hanya janji tapi bukti. Itulah di sini ini bahwa ini langsung terjun ke masyarakat. Ini. Nah ini nyata-nyata bahwa kita menyentuh ke sana, dan waktu di lapangan seperti ini apabila ada masyarakat miskin langsung ketemu Pak Bupati, siap. Siap. Dengan pengaduan-pengaduan langsung siap. Tapi sekarang yang jelas di 2012 sampai sekarang ini pengaduan pada Pak Bupati berkurang ke rumah karena sudah ada rumahnya orang miskin. Jadi yang datang sekarang ke UPTPK, tidak lagi ke rumahnya Pak Bupati di pagi hari habis subuh atau menjelang maghrib, sekarang sudah tidak ada. Jadi sudah ke kantor kemiskinan ini. Dan ini di kantor, nah ini termasuk di Lincak. Kalau yang ini kelihatannya di Gesi nih. Gesi ini sama Bu Bupati, juga dindingnya juga dari gedek, tiangnya juga dari gedek, dari bambu, gitu. Nah ini termasuk waktu serawung warga di pagi harinya. Kalau enggak keliru tadi itu di rumahnya Pak Tukang Bicak. Ya, Pak Tukang Bicak tadi kelihatannya di rumahnya Pak Tukang Bicak itu. Nah seperti ini memang kita menelusuri. Kalau ini sudah dimiri ini. Ini dimiri. Mungkin Pak Ahmadi tadi yang dari Miri, ini posisi gambar Pak Bupati. Ini dimiri. Dimiri di Gilirejo lama. Gilirejo lama karena banyak tokoh-tokoh masyarakat di situ yang sering datang ke UPTPK, kelihatan di situ. Nah ini masih di Gilirejo kelihatannya. Nah ini termasuk di tempat-tempat seperti ini, jadi mendengar langsung keluhan atau pengaduan dari warga masyarakat. Ini. Pak Suyadi, kemudian kalau tadi yang disampaikan Pak Suratmin, ketika ada hal-hal yang ingin diajukan, syarat apa saja sih Pak yang harus dibawa ke UPTPK? Misalkan dia sangat peduli sekali dengan tetangganya yang dianggap memang tidak mampu. Mudah sekali. Kalau memang ini seperti tadi yang disampaikan dari Pak Sekda, silahkan aktif itu tidak hanya dari pemerintah, dari masyarakat pun, tokoh masyarakat, terutama Pak RT. Kalau memang di tetangganya itu hidupnya itu sangat relatif miskin sekali, silakan datang aja ke UPTPK. Kalau belum tersentuh, jadi UPTPK itu termasuk mencari
warga masyarakat miskin yang belum tersentuh. Itu untuk segera disentuh. Jadi masyarakatlah juga yang aktif di sini. Masyarakat juga harus aktif. Baik. Karena kita lingkupnya juga termasuk luas dan jumlah penduduk Kabupaten Sragen juga cukup hampir 1 juta. Jadi silakan aktif, bisa kontak. Baik. Tidak hanya kalau memang dia itu kemana kantor UPTPK tidak ketemu, dan kita selalu sosialisasi di setiap kecamatan, di setiap desa, setiap kita ke surat ke Pak Kepala Desa biar sampai pada Pak RT. Ini terbuka untuk memberikan informasi tersebut. Baik, saya masih punya satu segmen terakhir. Habis ini saya ke Pak Wangsit nih Pak, soal pemerataan tentang bantuan ini seperti apa nanti Pak? Apakah memang ada upaya juga agar tetap asas keadilan juga terjaga, tapi juga pemerataan juga demikian? Saya akan lanjutkan perbincangan ini di segmen terakhir. Jangan kemana-mana.